Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan sulitnya mengalami terobosan untuk menerima janji-janji Tuhan. Dengan kondisi seperti ini, mungkin kita mengalami kesulitan untuk dapat setia pada Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, hal itu bukan terletak pada Tuhan bila kita tidak mengalami terobosan. Mungkin hidup yang kita jalani penuh dengan hawa nafsu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Tuhan, pimpin dan bukakan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, di mana firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua. Tuhan, kami rindu lewat kebenaran ini. Tuhan mencerahkan iman percaya kami dan menuntun kami untuk tetap waspada dan tidak terbuai dengan keadaan yang sedang dialami dalam kehidupan kami. Tetapi kami tetap kuat dan kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dalam mengatasi segala sesuatu. Bahkan kami juga memohon kepadamu agar kami tidak terbuai dengan keindahan dan kemewahan duniawi, melainkan kami tetap dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema terlena. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kekasih Kristus, bila kita dalam menjalani kehidupan di tengah arus atau keadaan yang tidak menentu, hendaknya kita mempunyai prinsip dan tujuan. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas sama seperti seorang yang berenang dalam kegelapan di tengah lautan. Tanpa arah yang jelas dan kemungkinan terbesar akan terdampar di tempat yang tidak diharapkan. Sekalipun kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka mempunyai tujuan hidup, tetapi dalam kehidupannya tidak mempunyai prinsip, maka sasaran akan ditujukan tidak tepat karena akan mudah terlena dengan kemewahan dan keindahan dunia, bahkan dengan keinginan sendiri. Tindakan seperti ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus mengajak umat Tuhan untuk sadar dan berjaga-jaga agar hidupnya tidak terlena dengan berjuang keras dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar kekayaan, kekuasaan, harga diri atau keluarganya yang seringkali disertai dengan pengejaran gelar atau pendidikan tinggi. Ini terlihat sesuatu yang wajar, tetapi bila kita terlena dan tidak hati-hati, kita masuk dalam perangkap iblis yang di setiap saat siap untuk memangsa. Jadi kita hendaknya jangan hidup terlena dengan keadaan, tetapi kita sebagai orang Kristen harus memiliki tujuan utama dalam menjalani hidup, yaitu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekasih Kristus, kita sebagai manusia tidak lepas dari keinginan. Keinginan yang ada di dalam diri kita terkadang dapat menjadi masalah apabila kita tidak dapat mengendalikannya. Hal yang sering menjadi masalah adalah objek dan motivasi dari keinginan. Apa yang kita ingini? Mengapa kita mengingini itu? Seberapa besar kita menginginkannya? Jika yang kita ingini adalah keliru dan kita begitu menginginkannya, kita sedang membawa diri kita ke dalam bahaya. Hati mengalahkan akal budi. Hawa nafsu menabrak segala sesuatu. Apabila kehidupan kita seperti ini, maka hidup kita terlena dengan suatu keinginan yang timbul dalam hati kita. Konsekuensi seperti ini muncul karena banyak orang bukan hanya membiarkan, tetapi membiarkan itu tumbuh secara subur, sehingga berbagai macam keinginan terus-menerus bermunculan. Mereka bukan hanya tidak mewaspadai setiap keinginan, tetapi justru melayani keinginan-keinginan itu. Orang-orang yang hidupnya mengikuti keinginan, mereka sering mengatakan, pokoknya hidup yang kita jalani ikuti saja apa kata hatimu. Orang-orang yang demikian lupa bahwa hati kita sudah tercemar oleh dosa. Hati yang tercemar seringkali memunculkan keinginan dan tindakan yang tidak benar, sebagaimana tercatat dalam Matius 15 ayat 9. Jadi, hendaknya kita jangan hidup terlena karena tugas kita bukan memenuhi apa saja yang hati kita inginkan, melainkan menguji apakah yang hati kita inginkan memang benar seturut kebenaran firman Tuhan atau tidak. Hati perlu dijaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23.
Itulah yang terjadi dengan beberapa jemaat di antara penerima surat Yakobus. Mereka menghadapi persoalan serius yang berkaitan erat dengan hati. Kekasih, apa yang disampaikan oleh Yakobus bila disamakan dengan seorang dokter, ia adalah seorang dokter spesialis yang cakap, mampu mendiagnosa persoalan sampai ke akarnya. Inilah persoalan yang dihadapi jemaat ketika Yakobus menulis surat. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tercatat dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Dari peristiwa yang disampaikan oleh Yakobus, bila keinginan sudah menguasai, maka mudah sekali hidup kita terlena dengan keinginan-keinginan yang muncul. Kekasih Kristus, kita tahu bahwa dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, apakah hati kita berada pada posisi yang sama, yaitu dikuasai oleh hawa nafsu? Bila ya, kita benar-benar berada dalam keadaan yang bahaya. Sadar atau tidak, banyak orang Kristen yang terjebak pada pemenuhan hawa nafsu duniawi. Apa yang dianggap hebat oleh dunia, itulah yang dikejar oleh orang-orang Kristen. Bila orang Kristen demikian, berarti hidupnya sudah terlena dengan kemewahan dan keindahan dunia. Kekasih, bila kita melihat kenyataan yang ada di lapangan akan menunjukkan bahwa perilaku orang-orang Kristen tidak lebih baik daripada orang-orang dunia. Untuk menggambarkan betapa seriusnya gaya hidup yang mengejar kepuasan-kepuasan duniawi, Yakobus mengatakan bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak setia dan musuh Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi hal yang penting untuk diingat oleh kita adalah siapa saja yang mengejar kepuasan duniawi, dia telah mendapatkan dirinya sebagai musuh Allah. Dia bukan hanya pezina, tetapi seteru atau musuh Allah. Maka jangan hidup terlena hanya untuk kepuasan duniawi, dan bila kita melakukannya berarti menabuh genderang perang terhadap Allah. Sekali lagi, jangan terlena. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak terbuai dengan kehidupan duniawi, yaitu dengan mengejar kekuasaan, harga diri, bahkan kekayaan. Tuhan, ampuni kami Tuhan bila demikian. Kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, yaitu dengan menyelaraskan keinginan kami dengan keinginan-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, perbarui motivasi keinginan kami agar keinginan kami tidak penuh dengan hawa nafsu. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah menegur dan meluruskan pengertian dan iman kami di dalam Engkau. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami untuk melakukan semua ini agar kami dapat menjalani kehidupan ini yang senantiasa berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,